Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah At-Tariq. At-Tariq itu di dalam sebuah tafsir itu dikatakan dia adalah isim fa'il, artinya kata subjek berasal dari kalimat taraka atau berasal dari kalimat daka yadukku mengetuk, taraka yatruku juga mengetuk, makanya tarik itu yang mengetuk. Makanya di dalam tafsir Asy-Syaukani itu di dalam Fathul Qadir apa kata beliau, kenapa dinamakan bintang itu tarik? Jadi beliau mengatakan di annahu yatruku bil laili wa yakhtabi'u bin nahar. Karena bintang ini pada malam hari dia mengeluarkan suara kutukan. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum ayat ini diturunkan pernah ketika bersama pamannya Abu Talib itu berada di Ka'bah. Jadi ketika berada di sisi Ka'bah, tiba-tiba ada bintang yang turun di malam hari ini, bercahaya. Karena ada sebagian penafsir lagi termasuk Imam Jalalain, beliau mengatakan At-Tariq itu adalah An-Najmu Al-Mudhi, bintang yang bercahaya. Ketika Nabi sedang duduk itu, tiba-tiba ada cahaya bintang ke bumi. Apa kata pamannya? Mahana, apa ini ya Muhammad? Nabi Muhammad sambil tersenyum mengatakan An-Najmu Tsaqib. Artinya sebelum ayat ini diturunkan, Nabi Muhammad pernah melihat bintang Tariq itu yang ketika di malam hari mengeluarkan cahaya. Kalau kita merujuk ke dalam Imam Al-Qatadah, apa kata Imam Al-Qatadah? Jadi yang dikatakan Tariq itu al-kawakib allati tura bil laili wa takhtafi'u bin nahar. Bintang yang bisa dilihat di malam hari. Jadi beliau tidak melihat dari segi bahasanya, tidak dari segi taraka yatruku mengetuk, tidak. Tapi Imam Asy-Syaukani melihat dari segi bahasanya, bintang yang mengeluarkan suara. Karena tidak semua bintang bisa mengeluarkan suara. Ada bintang-bintang khusus yang bisa mengeluarkan suara. Jadi beliau mengatakan bintang yang bisa dilihat di malam hari tura fil laili wa takhtabi'u fin nahar. Ketika siang hari dia itu tidak nampak lagi. Kemudian beda lagi ya. Jadi ini sebelum kita masuk ke ayat ini, jadi jenisnya ini adalah makiyah. Jadi tidak ada ikhtilaf nanti ini ada makiyah, ada madaniyah, tidak ada. Dan tidak ada ikhtilaf seperti ayat lain nanti setengahnya makiyah, setengah madaniyah, itu tidak ada. Mereka sepakat kalau semua ini adalah makiyah. Itu pun kalau berdebat-debat itu tidak ada lain kecuali Ibnu Abbas di situ, Imam Al-Qatadah kalau ada pengurangan penambahan. Tapi ini tidak ada komentar apa-apa dari Ibnu Abbas kalau ayat ini adalah madaniyah. Artinya ayat ini makiyah. Jadi jumlah ayatnya itu sab'a asyrata, 17 ayat itu semuanya jenisnya makiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Ini kalau kita lihat dari segi terjemahannya begini. Was-samaa'i demi langit, wat-tariq demi bintang yang mengeluarkan suara. Sebelum kita memahami ayat ini, perlu kita ketahui ini jenisnya namanya sumpah ini. Sumpah. Jadi kalau kita melihat ayat yang ada sumpahnya, was-samaa'i wat-tariq, wasyamsi wa duhaha wa duha wal laili idza saja. Ini maknanya apa? Ada dua pemahaman di sini. Pemahaman yang pertama, Allah bercerita tentang sumpah itu sendiri. Dalam sumpah itu, kenapa Allah bersumpah demi malam? Artinya ada makna tersembunyi di dalam malam
yang tidak dipahami oleh manusia. Artinya ada kelebihan malam yang tidak diketahui oleh manusia. Kenapa tidak bersumpah demi yang lain saja? Wadduha. Kenapa demi wadduha? Kenapa tidak wan nahar? Ya, jadi artinya apa? Ada kelebihan waktu duha yang tidak ada pada waktu yang lain. Ini yang pertama, poin pertama. Poin yang kedua, ketika kita menjumpai ayat sumpah di dalam Al-Quran seperti ini, was-sama'i wat-tariq, artinya apa? Ada pesan setelah sumpah ini. Jadi bukan sumpah saja, tidak ada pesan. Kalau istilah para ahli tafsir, penafsir ya, dalam ilmu tafsir juga beliau mengatakan jawab kasam namanya, jawab kasam. Jadi istilah jawab kasam ini begini, isi sumpah. Jadi pesan yang ada setelah sumpah, semua ada pesannya. Ya seperti ayat yang beberapa pada pertemuan yang lalu, wal adiyati dhafaha, sampai 5 kali itu. Terakhirnya apa? Innal insana li rabbih lakanud. Pesannya apa? Manusia itu banyak yang ingkar kepada Allah. Kenapa sampai 5 kali diulang oleh Allah sumpahnya? Jadi artinya ini sesuai dengan tingkatan ingkar manusia. Makin ingkar manusia, makin banyak yang disumpahi oleh Allah. Taukidnya makin banyak ya. Makanya di dalam surah Ar-Rahman itu sampai 31 kali. Babi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Kenapa tidak 30 kali saja? Kenapa mesti 31 kali? Ya. Ada 31 pernyataan Allah di dalam surah Ar-Rahman yang diingkari oleh manusia. Makanya diulang sampai 31 kali. Babi ayyi ala puhanti. Nikmat yang mana lagi yang buat kamu ingkari? Sudah saya berikan ini kamu tidak percaya, saya berikan ini tidak percaya. Cerita tentang surga lagi kamu tidak percaya. Saya berikan nikmat kamu tidak percaya, kata Allah. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Artinya sesuai dengan tingkatan keingkaran manusia. Karena di dalam ilmu balaghah itu ada berita, ada 3 model. Yang pertama namanya khabar ibtidai. Khabar ibtidai ini kita jumpai juga di dalam Al-Quran. Artinya apa? Ada ayat Al-Quran tanpa taukid, tanpa penguat, tanpa sumpah ya. Jadi kenapa tanpa sumpah? Karena manusia bisa mencernanya dengan kepala dia, bisa dia cerna. Orang kafir juga bisa mencerna. Dia tidak mungkin melihat langit, tidak ada yang menciptakan langit. Dia melihat bumi, tidak mungkin ada yang menciptakan bumi. Begitu hebatnya akalnya sehingga dia bisa mencerna itu. Maka tidak perlu ada tauhid dan penguat di situ. Satu. Yang kedua, manusia ragu-ragu. Ubudoi Tuhan. Karena manusia ragu-ragu, maka di dalam ayat itu ini namanya khabar khabar talabi. Kalau di dalam ayat Al-Quran ada satu sumpah, satu tauhid, ya ini namanya khabar talabi. Makanya ketika kita membaca Al-Quran ini ada inna fi khalqis samawati wal ard. Inna itu tauhid. Ini untuk menghilangkan keraguan manusia masalah penciptaan langit dan bumi. Karena ada orang ragu-ragu, nyo diciptakan pakai banyak nyo. Maka dijelaskan oleh inna fi, semua kalimat inna dalam Al-Quran itu tauhid ya, untuk memperjelas dan memperkuat terhadap orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran. 2. Yang ketiga namanya khabar ingkari namanya. Khabar ingkari, manusia memang tidak percaya sama sekali. Maka diulang lebih daripada 1 kali, 2 kali, 3 kali. Maka lihatlah dalam Al-Quran, kalau diulang-ulang lebih daripada 2 kali, artinya apa? Manusia ingkar terhadap apa yang diulang itu. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah ya. Sampai 3 kali diulang oleh Allah. Ini namanya khabar ingkari namanya. Artinya apa? Manusia memungkiri hari kiamat itu. Hanai padeh, baca deh. Kalau mereka percaya hidup di dunia ini aman, ana ulun menjiwa daga, ana ulun jawa daga, ana ulun mati, ya. Karena dia tidak yakin saja, maka dia buat macam-macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah. Seperti juga manusia memungkiri, dia memungkiri panena Qur'annya, panena. Maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu nggak salah sampai 4 kali diulang oleh Allah. Saya permudah Al-Quran itu, kata Allah. Saya permudah Al-Quran untuk kamu baca, saya permudah untuk kamu hafal, saya permudah untuk kamu tadabbur, kata Allah.
saya permudah kamu untuk meneliti apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi katanya udah pungkiri, panena, hana ini, panena, lu baca Quran tapi dua tapi bukan. Lu baca Quran tapi hana mengkemak boleh mencuri. Lu baca Quran tapi hana menumpuk tak ulang Al-Quran. Makanya diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran apa? Surah An-Najm itu. Surah apa itu? Walaqad yassarna al-Quran. Itu kalimat yassarna itu ada tasdid. Artinya apa? Saya permudah dari sekarang sampai hari kiamat nanti. Tapi menyuruh untuk tiupan sangkakala yang pertamanya hana berharap li, kata Allah. Hana berharap li. Dan tak kala ketika kamu sakaratul maut nanti, hana berharap li. Sekarang saya buka kesempatan untuk kamu untuk mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, mengambil ilmu dari Al-Quran. Saya permudah, kata Allah. Maka sebagai huruf kadang-kadang tutah ada Quran, ijazah, berhemok. Dan yang kedua yang baca Quran. Pak baca Quran huruf hitam muka bawah becu aja. Tak pakai kacamata api hanya cuci muka bawah sih, padahal mau baca Quran. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir Ibnu Arabi, ini beda dah. Maka Ibnu Arabi itu lebih kepada condong kepada tasawuf. Ibnu Arabi. Kadang-kadang ada yang tidak bisa kita ambil dari Ibnu Arabi. Bukan tidak bisa kita ambil, tak sanggup kita cerna. Makanya hanya dacok, menyodacok di Ibnu Arabi itu macam-macam. Nyokan lagi. Sama seperti tafsir Al-Qushairi. Qushairi itu sampai 6 jilid tafsir beliau. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ambil karena tak sanggup kita cerna. Ada hal-hal simpel yang sanggup kita ambil dari Al-Qushairi. Karena beliau juga tafsir tasawuf, tafsir sufi. Beliau nanti mengatakan dalam tafsirnya, sedang duduk-duduk tiba-tiba datang kekasihku, yang kata beliau. Rupanya kekasih itu adalah Allah maksudnya. Orang-orang yang tidak pan gubernur tafsir kadang maka syiriknya Qushairi. Bersama kekasih, bukan Allah kekasih. Ya bukan bersama Allah di dalamnya. Padahal dia hanyut di dalam zikirnya. Ini Imam Al-Qushairi. Makanya Imam Al-Qushairi itu beliau sangat hati-hati ketika menafsirkan Al-Quran. Kalau tidak tahu kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam tafsir Ibnu Arabi apa kata beliau? Was-sama'i wat-tariq. As-sama' kalau digabungkan dengan at-tariq itu bintang itu kata beliau itu pasti di malam hari. Walaupun di pagi hari, di siang hari kita bisa melihat juga, enggak begitu nampak, tapi pasti malam hari. Ini maksudnya apa? Demi bintang yang berada di malam hari. Ini bukan kalimat sebenarnya kata beliau. Jadi kalimat sebenarnya apa? Ini Ibnu Arabi. Demi roh dan akal kata beliau yang berada di dalam alam kegelapan. Makanya seseorang itu bisa berhasil dia lari dari alam kegelapan itu menggunakan roh dan akalnya. Jadi makanya katanya kalau gelap di dalam penajimak fiud berada dalam kemaksiatan gelap, berada di dalam tidak dalam petunjuk, kita bisa keluar dari situ dengan apa? Dengan akal kita dan roh kita. Ini kata versi Ibnu Arabi. Maka kalau kita selalu berada di dalam dosa, ini versi tafsir beliau Ibnu Arabi, kita selalu berada dalam dosa, maka akal kita ini yang terpikir dosa, maksiat saja, maka keluarlah dari situ. Inilah maknanya was-sama'i wat-tariq. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga dalam tafsir Jalalain, Imam Jalalain mengatakan wa kullu atil lail ati an-nujum. Setiap datang malam itu pasti datang bintang. Makanya ini selalu dikaitkan was-sama'i wat-tariq. Tariq itu bintang. Beda-beda nanti. Ada yang mengatakan bintang yang mengeluarkan suara. Ada yang mengatakan bintang yang yang nampak di malam hari. Kita sudah pernah cerita ada ilmuwan Jepang. Jadi ketika dia naik ke atas bulan, dia ingin mencari sesuatu hal yang asing yang belum ditemukan oleh orang lain. Akhirnya dia bawa mikrofon yang bisa mendeteksi sekian ini 1000 suara. Artinya lebih halus sekali. Dia letakkan di situ. Rupanya terdeteksilah ketika di malam hari itu ada suara bintang yang bersuara bersuara. Dia senangnya luar biasa. Apa kata dia? Sayalah orang yang pertama menemukan kalau bintang itu bersuara. Cukup senangnya luar biasa. Ketika turun ke bumi dia karang semua buku itu. Sayalah orang yang pertama yang menemukan kalau bintang itu bersuara. Rupanya teori dia dipatahkan oleh Al-Quran.
Jadi Al-Quran mengatakan was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Sudah ada itu dalam Al-Quran. Itu namanya najmu tsaqib namanya. Bintang yang mengeluarkan suara di malam hari itu, takut. Itulah najmu tsaqib. Bagaimana suaranya wallahu a'lam. Apakah dia itu beradu satu sama lainnya atau dia bersuara sendiri? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas nama bintang itu adalah an-najmu tsaqib. Ada penafsir lain mengatakan an-najmu tsaqib inilah bintang yang untuk melemparkan jin, syaitan, jin kafir, syaitan dan iblis. Jadi makanya ketika nanti iblis manistaraka sama'a fa'atba'ahu syihab, yang dimaksud syihab di situ adalah an-najmu tsaqib. Maka bintang satu-satunya bintang untuk melemparkan iblis, syaitan dan jin yang dia ingin mendengar percakapan Allah dengan malaikat yang lain, maka dia dilempar dengan itu. Makanya Allah, malaikat minta sama Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, panjangkan umurku ya Allah sampai nanti tiupan sangkakala yang pertama. Ketika mati mendung. Jangan kata Allah, boleh. Illa man istaraka sam'a fa'atba'ahu syihab. Tapi kalau kalian melangge, ya, artinya apa? Kalian tidak mau mendengar perintah saya. Kalian naik juga ke langit. Itu langit apa yang dimaksudkan oleh Allah? Jadi mereka itu di bawah langit satu. Dulu mereka dengan sangat bebasnya iblis, syaitan, sama jin kafir itu sebelum mereka masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam itu sudah berpisah antara jin mukmin dengan jin kafir. Ketika di lembah Nakhlah, bahkan sampai 70.000 orang jin. Ketika pertemuan yang sampai 6 kali pertemuan kata di dalam tafsir Ruhul Ma'ani, 70.000 jin ketika itu mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Sebagian patuh, sebagian tidak patuh. Disinilah berpecah antara jin mukmin dan jin jin kafir. Maka sebagian mereka itu berdebat satu sama lainnya. Bahkan sebagian jin kafir itu dia menentang Nabi Muhammad SAW. Apa kata jin kafir itu? Namanya wirdan. Ya. Sa'ujiruhu, kalau dia mau meninggalkan dakwah ini, kata jin itu, saya jamin dia, tenang saja, saya jamin dia. Ijau Nabi Muhammad, ya jamin pun, mau jamin saya nggak diazab oleh Allah? Tidak ada yang bisa jamin. Kamu sendiri saja tidak bisa menjamin dirimu. Bagaimana mau menjamin diriku? Ya. Termasuk ada orang kafir juga. Makanya itu dakwah paling besar Nabi, sampai 70.000 jin yang mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Kau muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kau yang merupah dengan gua baca Quran. Katanya gua baca Quran payah dulu. Salah tipu kau mengganggu gua baca Quran payah dulu. Padahal orang ketika baca Quran yang betul, baca. Makanya Allah katakan ketika ada orang baca Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Coba kamu dengar dulu. Nanti setelah kamu dengar, kita mau ngamatin. Ya belum ada dengar tuh. Coba kita dengar dulu, cermati dulu. Ya. Makanya kalau orang itu kalau sudah serius, ya kita mau ngelawan baik. Mudah-mudahan dapat petunjuk. Makanya Allah katakan, fasitu, dengarlah. Mudah-mudahan kamu dapat petunjuk. Maksud dapat petunjuk, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa namanya di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah. Ya, surah Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Jadi ketika itulah nanti hatinya itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengar walaupun hanya mengerti ilaika. Tinggal hal yang namanya baca. Penasaran sebenarnya. Itu apa yang dibaca itu? Lihat terjemahan dulu. Tinggal dengar. Ya. Mudah sampai beberapa kali kita senang dengan bacaan itu. Ya ada dengar tapi Pak Masjid Alif Lam Mim ayat tapi baru nyanyi budak. Ya nyanyi demi budak. Yang bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan terakhir ayatnya tapi coba kita cermati ayat itu. Ya. Apa saja dalam Al-Quran. Ketika beberapa hari lagi aneh yang dilaki. Hanya lain lagi. Ya. Karena jin saja ketika pertama sekali dia mendengar Al-Quran, luluh hatinya. Kedua kali lebih banyak lagi, ketiga kali lebih banyak lagi, keenam kali makin banyak lagi, maka sampai 70.000 jin yang mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut. Ini baru ayat 1. Wa ma adraka mat-tariq. Ini ada beberapa ma itu ada yang mengatakan ma ingkari begini, karena manusia ingkar, ya, manusia tidak percaya. Padahal bintang jitu, ya,
Mana ada bintang bisa bercahaya sendiri, dia bisa mengeluarkan suara? Tidak ada itu. Makanya ma ini adalah ma ingkari. Wa ma adraka matarik. Karena kamu tidak percaya, maka akan saya jelaskan sekarang. Ya, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka, walaupun di situ adraka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi berlaku untuk umat selain umat Nabi Muhammad, berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Walaupun itu untuk Nabi Muhammad, tapi berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan juga ma itu adalah ma ta'zim. Ma ta'zim. Ta'zim itu apa? Begitu luar biasanya sumpah Allah tadi. Was-samaa'i wat-tariq. Artinya Allah tidak bersumpah dengan sesuatu hal kalau itu tidak luar biasa, tidak. Makanya kenapa Allah bersumpah wasyamsi, karena begitu afdalnya matahari itu. Kalau tanpa matahari adalah kiban manusianya menyahana matahari. Kalau tidak ada matahari hana wujud, maka hana wujud. Tidak ada yang menarik air laut itu naik ke atas. Ya. Kalau tidak ada matahari, maka tidak ada kehidupan. Tidak ada proses fotosintesis, tidak ada. Tidak ada buah-buahan itu tidak berbuah. Kenapa? Tidak ada matahari. Ya, katutahlau. Makanya Allah bersumpah wasyamsi, maka belajarlah dari matahari. Ya. Tetapi ada juga dalam tafsir lain mengatakan begini, wa ma adraka itu berbeda dengan wa ma yudrika. Wa ma adraka, kamu tidak tahu, saya kasih tahu hai Muhammad. Ya, ini wa ma adraka. Wa ma yudrika dalam surah Abasa wa tawalla ayyahul a'ma wa ma yudrika. Ya. Apa beda wa ma yudrika dengan wa ma adraka? Wa ma adraka, kamu tidak tahu sama sekali. Wa ma adraka ma hiya. Kamu tidak tahu tentang kiamat hai Muhammad. Saya jelaskan kepada kamu apa itu kiamat, apa itu neraka. Saya jelaskan sama kamu. Wa ma adraka ma hiya. Tetapi kalau wa ma yudrika, kamu sudah tahu tetapi kamu lengah. Sekarang saya kasih tahu kembali. Ya, ini bedanya. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau disebutkan dengan wa ma adraka, itu hal-hal gaib, hal-hal gaib. Hal-hal gaib yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal gaib tentang neraka. Nabi Muhammad tidak tahu. Wa ma adraka ma hiya? Kamu tidak tahu hai Muhammad. Saya kasih tahu kamu. Narul hamiyah, api neraka yang tidak pernah putus-putusnya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya wa ma adraka matarik. Kamu tidak tahu, kalau istilah orang tafsir begini, sa'u'allimuka ma huwa tarik. Akan saya ajarkan kamu apa itu tariknya. Apa itu bintang yang mengetuk-getuk itu. Bintang yang mengetuk itu namanya an-najmus tsaqib. Ya. Najmus tsaqib itu adalah, tsaqib itu begini, tsaqib itu cahayanya banyak sekali, al-mudhi. Yang namanya mudhi itu cahayanya bukan dari bintang itu sendiri Pak, tapi dari yang lain. Jadi seperti apa namanya? Bulan. Bulan itu mengeluarkan cahaya apabila ada cahaya matahari. Ya, ada cahaya matahari, maka dia bulan itu keluar cahayanya. Ini begitu juga. An-najmus tsaqib, bintang yang mengeluarkan cahaya. Akibat apa? Ada yang lain maka keluar cahayanya. Ya. Dengan bintang inilah di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan yarmi bihi syayatin, dilemparkan setan dengan bintang ini. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang sudah habis sumpahnya. Sumpahnya sudah habis. Sekarang isi sumpah. Ya, kita sampai ke isi sumpah saja. Jadi isi sumpahnya ini mungkin akan berbeda dengan terjemahan. Yang bawa terjemahan coba dibuka sebentar. Kita akan lihat sebentar terjemahannya ini. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya. Yang ada terjemahan coba dibaca sebentar. Setiap orang pasti ada penjaganya. Setiap orang pasti ada penjaganya. Ya. Ini kalau kalimat ini kan kalimat biasa. Setiap orang pasti ada penjaganya. Ini kalimat ini, in di sini itu bukan in syartiyah, tidak. In ini sama seperti la ilaha illallah. Maka in ini ditafsirkan, dipahami dengan la, tidak ada. Tidak ada seorang pun. Ini yang di tengah ini apa? Lama kecuali. Contoh begini. La ilaha illallah. Tidak ada yang saya sembah. Tidak ada yang menyembuhkan saya. Tidak ada yang memberikan penyakit kepada saya
tidak ada yang memberikan mudarat kepada saya, tidak ada yang memberikan manfaat kepada saya, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi illa Allah, kecuali Allah. Ya, ini begitu juga. Ini kalimat sebenarnya in di situ maknanya la. Artinya apa? Tidak ada setiap personal manusia itu kecuali ada penjaganya. Ya. Artinya kita tidak perlu ragu sama penjaganya. Kalau kalimat yang tadi terjemahan tadi, setiap orang ada, itu bisa disangkal oleh orang lain, bisa iya, bisa tidak. Ya, karena itu jumlah khabari namanya. Jumlah khabari bisa iya, bisa tidak. Contoh, si fulan sudah meninggal dunia, ini khabari namanya, bisa iya, bisa tidak. Ketika ke sana belum meninggal, belum meninggal, bagi bunuh mati turi. Oh, belum meninggal, bagi bunuh pingsan. Ya. Berita ini bisa benar, bisa iya. Nah, sama seperti terjemahan tadi. Tetapi kalau di sini tidak ada bisa iya, bisa tidak. Memang setiap personal itu ada yang menjaganya. Ya. La ilaha illallah. Kalau ini diganti dengan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Makanya hafiz ini ada beberapa pemahaman. Pemahaman yang pertama, hafiz yang dimaksud di sini adalah malaikat. Jadi makanya di dalam tafsir Sawi, bahkan dahsyat lagi tafsir Sawi, beliau hampir sama seperti tafsir Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Kalau Ibnu Abbas cuma mengatakan begini, setiap orang itu ada asyarah al-malaikah, 10 malaikat yang terus menjaga dia. Ya, ini tapi tidak ada pembahasan lagi. 10 ini bagaimana tidak ada pembahasan lagi. Jadi artinya 2 malaikat ini raqib atid dan 8 malaikat hafazah. Kemana saja kita pergi. Di dalam tafsir Sawi, 10 malaikat di pagi hari, 10 malaikat di malam hari. Ya, ini berarti sudah ganti lagi 10 malaikat. Maka kan cukup hebat adanya bodyguard itu yang selalu mengawal kita. Maka perlu hati-hatilah di dalam berbuat sesuatu. Hati-hatilah ketika berbuat maksiat. Maksiat kita itu tidak hanya disaksikan oleh tubuh kita, disaksikan oleh 10 malaikat yang ada di samping kita. Ya. Tetapi ya, ini ada khusus lagi malaikat untuk orang mukmin. Maka jumlah malaikat itu melebihi jumlah manusia. Beda bikin dia bina malaikat kedua malaikatnya penuhnya mendukungnya banyak. Artinya malaikat lebih banyak dari manusia. Kita jangan terbayang tentang manusia. Kalau manusia itu memiliki ruang dan waktu, itu malaikat tidak memiliki ruang. Dia bisa berada di mana saja. Kalau di dalam sebuah hadis itu, kalau malaikat mengepakkan sayapnya memenuhi langit dan bumi. Bagaimana yang malaikat-malaikat lain? Ya, kita jangan terbayang malaikat itu menempati ruang. Kalau ruang ini bisa sampai 1000 orang, malaikat bisa jutaan orang bisa di ruang ini. Miliaran malaikat bisa di ruangan ini. Sekarang kita lihat bagaimana pendapat Imam Sawi dalam tafsir beliau tentang hafiz di sini. Ufain karena mu'minan, kalau ada orang mukmin, ya, jadi kalau ada orang mukmin, wakalallahu bihi mi'atun wa sittina malakan, Allah akan menyuruh malaikat itu 160 untuk mewakili, untuk menjaga dia. 160 malaikat. Itu kalau orang mukmin. Ya. Makanya orang mukmin yang batukan malaikat dulu. Makanya nggak perlu kita gundah, nggak perlu boleh ya. Ini ketika perang Badar, Allah mengatakan la takhaf wa la tahzan, jangan kamu gundah, jangan takut. Inilah ucapan Rasulullah kepada Abu Bakar, jangan gundah, jangan takut. Karena Rasulullah tahu kalau sedang dipantau, itu tahu Rasulullah tahu betul. Ya, artinya para Rasulullah yakin kita tidak hidup begitu saja. Makanya di dalam Al-Quran itu surah Al-Fatihah, di dalam tafsir Al-Baydawi, tafsir Baydawi, beliau mempertanyakan begini, kenapa Allah terus menjaga kita? Kenapa menjaga kita? Limadza yuraqibuhum, limadza yahfazuhum? Kenapa manusia terus dijaga oleh Allah dari alam roh dulu masuk ke alam kandungan, ketika di dunia, ketika di alam barzakh, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ketika berada di dalam surga atau dalam neraka, terus dipantau oleh Allah. Dijawab oleh Imam Al-Baydawi, li'annahu yamlikuhu, karena Allah itu memiliki manusia. Manusia itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki sesuatu pasti dia jaga apapun yang terjadi. Ya. Kita ini kalau nak tablo waktu baru, tapi dia kalau tak jaga tapi pede tu nak kalau rumah dulu itu dia mak. Atau tapi dia pun kali menolongnya. Motor 5 mana drone ada mana. Artinya apa? Dia terus menjaga milik dia, punya dia jaga. Selalu dia pantau. Kemana pun dipantau. Bahkan CCTV yang pertama.
Dipit hijim 3 kali, nak ada honda nak ada. Dah. Ya. Rupanya juga yang kedua yang ada hijau lagi. Jadi bak jaga-jaga kau bagaimana yang ada. Jadi artinya ini kenapa? Ini maksudnya kenapa Allah menjaga kita? Kenapa Allah itu yuraqibuhu? Yuraqib artinya memantau. Wa yahfazuhu li'annahu yamlikuhu. Karena manusia itu Allah memiliki manusia. Ya. Inilah yang dimaksudkan dengan Al-Qur'an itu. Maliki yaumiddin. Ya. Jadi walaupun disebutkan Maliki yaumiddin, Allah itu yang memiliki hukum di sana. Itu adalah puncaknya. Kalau di dunia itu ini namanya majaz mursal, menyebutkan sebahagian tetapi maunya banyak. Artinya bukan di akhirat saja, tidak. Allah itu memantau manusia, tidak. Tetapi di dunia juga, di alam alam roh juga, alam kandungan juga, alam dunia juga, alam barzakh juga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini pemahaman yang pertama. Jadi hafiz itu adalah malaikat. Pemahaman yang kedua. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Pemahamannya tafsirnya tidak ada seorang personal itu siapa saja dia kecuali ada penjaganya. Penjaga itu siapa? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malaikat apa? Malaikat itu wakilnya Allah. Wahyu Allah artinya. Apakah Allah tidak sanggup menjaga manusia tanpa malaikat? Tidak. Artinya malaikat ini hanya sebagai saksi saja daripada masyarakat. Karena manusia letih berdakwah Allah. Manusia itu makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, yang paling lebih berdakwahnya ke manusia, aktsara syai'in jadala. Paling lebih berdakwahnya. Makanya dia ada pokok-pokok, dia berdakwah joknya. Padahal dia kamera. Padahal yang tanah kayak berdakwah loh. Makanya dengan Allah begitu kayak berdakwah juga. Tapi bukan lalu tapi dia. Ya. Jadi tidak pernah manusia selalu berdakwah karena supaya tidak berdakwah. Kalau seandainya Allah katakan, hai dul kado debu, purun debu yang Allah dul hana dul rinram yang kalian. Jadi artinya kalau ada yang lain, nama malaikat, wah nak perteji, nah tidak, nak perteji, lahu mahfah, nak perteji. Allah bertanya kepada teman-teman, nah nujuli di bulannya, nah ya Allah, bunai bukan mati, nah ya Allah, sudah bukan bunai. Oh anak perteji, kita tak percaya juga. Ada saksi-saksi yang lain. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Jadi pada hari itu benda-benda mati di dunia itu semua menjadi saksi. Menjadi saksi kalau kita berbuat maksiat. Menjadi saksi kalau kita itu ada patuh dan taat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyuhana dapat izin. Sekarang teknologi bukan sekarang sebenarnya sudah puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu itu suara nelpon kita yang sudah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu bisa diangkat kembali. Ya. Padahal katrep kan, tapi bisa diingin kembali. Itu ilmu manusia. Menurut ilmu Allah lebih dahsyat darinya. Apapun yang diungkapkan oleh mereka yang numpukah di nomor punya demi menduga pun pegah dan awai mandu demi itu semua menjadi saksi. Yang binti-binti kita timbul, kerami-kerami kita timbul. Makanya yang dajak ke di masjid, yang dajak masjid ngendapak dajak ngikut dajak menjadi saksi. Kenapa dia melihat semuanya? Rumah kayak gini dulu, rumah kayak gini, rumah kayak tujuh ada dulu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya, saya rasa cukup sekian. Ya, biar penyambung. Jadi ini isi sumpahnya. Jadi isi sumpahnya, ini pesannya sebenarnya itulah intinya pesannya di sini, Pak. Inna in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada pertanyaan? Tolong silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Al-Quran ini ada dipakai insan. Iya. Tapi ini dipakai nafsu. Iya. Dijaga. Iya. Tapi dalam makna sehari-hari kita ini ada juga maksiat. Iya. Tapi dalam ayat lain yang dijaga itu adalah dina qalu rabbunallahu wa mustaqam. Iya. Yang siapa yang dijaga? Oh iya. Dan bagaimana kita kategori kita ini dijaga oleh Allah? Iya. Iya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, seorang itu yang sudah yakin kepada saya, jadi apa namanya, yakin kepada saya menciptakan langit dan bumi, kamu nak perlu takut, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat yang menjaga kalian. Inilah yang dikatakan oleh Imam Sawi di sini. Kalau dia orang beriman, 160 malaikat menjaga dia. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam sebuah diskusi, ketika seorang keluar dari rumah dipertawakan kepada Allah, maka doa tawakal itu harus selalu kita ucapkan. Tapi maha boleh. Ketika bangun tidur, kita mau berangkat, kita berdoa kepada Allah. Paling singkat begini,
Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau kita ingin apa, Nabi Muhammad pernah berdoa ditambah lagi, ya doa Nabi Muhammad. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min wara'i nura wa min amami nura. Allahumma a'tini nura. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian setelah itu naik doa kendaraan. Ya. Ketika itu, ini ada dalam hadis kursi. Ketika itu Allah mengatakan kepada malaikatnya, ya wahai malaikat, baru bangun tidur saja dia sudah teringat kepadaku. Nah, jadi baik teringat lagi, baru teringat ke Allah. Baru bangun tidur saja, urusan dia sudah diserahkan kepadaku. Ya. Itu tawakal namanya. Maka oleh karena itu, wahai malaikatku, jagalah dia. Apapun yang jagalah dia. Berikan nasihat kepada dia. Ya, jadi artinya gedanya orang mukmin itu kalau sesuai dengan ini, itu 160 malaikat yang menjaga. Dari gedanya gajah, khotbah, tabalih, doanya. Apapun yang terjadi, itu sudah tertulis semua. Artinya menyebabkan kecelakaan pun terjadi. Apapun terjadi, gedanya meninggal dunia. Artinya semua sudah diinikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beda-beda rumah. Kunci dijaga oleh malaikat, lo meninggal mopok, aduh, katanya teman. Jadi mopoknya maksudnya apa? Itu memang sudah takdir. Takdirnya begini, kita itu memang sudah ajal kita di situ. Makanya kita jawab, dia pada optimis selalu hidup ini, bersenyum tapi ya, baik dia meninggal juga tu aja meninggal, anak tu anak meninggal, walaupun banjir, gempa, tsunami, urut tsunami melemu, anak meninggal, urut lain meninggal, anak meninggal, aki dapat tanya, tapi anak meninggal juga. Artinya apa? Ajal beliau bukan di situ. Maka kita takut. Kalau sudah ajal yang mati, setiap personal itu pasti meninggal, pasti merasakan mati. Ya, satu. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan ada di dalam Al-Quran begini. Saya itu ini punya ayatnya lupa. Wukila bihim, ya. Saya wakilkan ketika ajalnya sudah sampai, saya wakilkan kepada malaikat untuk mengambil rohnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini begitu juga. Saya wakilkan. Ini kalimat wakilkan ini apa? Artinya dia sebagai perpanjangan tangan Allah. Ya, perpanjangan. Ini nanti dia melapor pada Allah. Bukan Allah tidak tahu amal ini kita. Jadi makanya hafidh di sini di dalam tafsir Jalalain, hafidh itu fi syarri wal khairi, kebaikan dan kejahatan. Maka orang jahat juga ada hafidh juga. Beda-beda ada penjagaan. Ya, ada penjagaan aja. Tetapi berbeda dengan orang mukmin. Ya. Penjaga orang kafir ini untuk melihat apa saja kejahatan yang sudah dia lakukan. Ya. Nanti ada hadis begini lagi. Allah tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung, ada anjing. Ya. Rumah itu dibukalah. Rumah tak ihasnya bukan. Ida mau malaikat itu. Dua dia aja punya wah haji dah mau. Bukan nafai lah rumah. Nafai lah rumah nanya haji dah mau malaikat. Akilah tak pelihara nafai dalam rumah. Bukan itu maksudnya. Walaupun ada anjing juga, ini maksudnya apa? Malaikat tidak akan masuk apa? Tidak ada keberkahan di rumah itu. Rumah yang na patung, rumah yang na ase, hana berkah. Bukan berarti malaikat tidak mengikuti. Malaikat terus mengikuti. Ya kalian, kui buku dibilang. Makanya ma yalfidhu min qawlin, kalimat ma yalfidhu min qawlin ini sama seperti ini. Sama seperti la ilaha illallah. Ma yalfidhu min qawlin illa, ya lagi. Illa, ini hasar namanya. Jadi jumlah hasar itu diberikan batasan oleh Allah. Apapun yang kamu lakukan, apapun sekecil apapun, kamu bersembunyi dimanapun, illa ladaihi raqibun atid. Jadi malaikat raqib atid ini selalu mengikuti. Ya, ini namanya penjaga amal khair atau syar, jahat atau baik. Memang orang kafir itu, dia setiap amal kebaikan dia tidak ada gunanya, mana guna? Dia berinfak ini, dia membantu ini, tidak ada guna. Makanya inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, habitat amaluhu, amal ibadahnya tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu hari Aisyah mendatangi Rasulullah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, si fulan ini sudah masuk Islam. Sebelum dia Islam itu cukup ke akaji ya Rasulullah. Dia membantu orang lain, dia bersedekah, dia berinfak. Apakah amal dulu dia itu diperhitungkan ketika dia masuk Islam? Rasulullah jawab tidak. Jadi amal dulu dia hangus semuanya, sehebat apapun dia order mawar apapun dia. Kalau dia sudah masuk Islam, yang dulu itu hangus semuanya. Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah?
Itu kan amal kebaikan ya Rasulullah. Karena dia tidak beriman kepada Allah. Maka ketika dia berinfak bukan dilandaskan iman kepada Allah. Ketika dia itu membantu anak yatim bukan berlandaskan iman kepada Allah. Ya. Jadi artinya apa? Dia itu karena kemanusiaannya. Kemanusiaan beda kemanusiaannya. Umalun sifat insani namanya kemanusiaan. Kemanusiaan saya agak jiwanya. Berbeda dengan umatnya karena Allah beda. Makanya semua amal ibadah kita jangan semuanya supaya bermoral kepada Allah. Jangan baik gara-gara baik hana mau tagay. Baik gara-gara menyona kalimat baik hana mau tagay. Nya hana mau demi tepu dia hana mai pala. Nah urung ninggal sampai kan, urung ninggal sampai rumah. Baik hana mau tagay kan. Tajak nanti hatinya. Nyatakan kata-katanya dia pahala demi ini. Makanya beda dengan orang yang pergi tempat orang meninggal. Yo gayuli Rasulullah. Ya, Rasulullah gayuli Allah. Memang harus Allah meninggal. Ya, disunahkan. Ya, dia melepaslah. Yang model-model anak memang. Ya, jadi begitu. Jadi artinya penjagaan itu ada untuk orang kafir itu, untuk orang-orang ini dijaga oleh ini sekedar apa sebagai saksi saja apa yang dilakukan oleh dia. Tapi kalau orang mukmin itu penjagaannya apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Ya. Apa makna takhafu tahzanu? Di dalam terjemahan itu disamakan, takhafu tahzanu, jangan apa? Jangan susah, jangan gundah. Ya. Di dalam tafsir itu dibedakan. Wala takhafu, kamu di dunia ini jangan pernah takut kepada siapapun kata Allah. Dia mengancam kamu macam-macam, jangan takut apapun. Jangan takut kalau kamu diberikan putaran, jangan takut kata Allah. Keputusan ada di tanganku kata Allah. Hana beliau. Strategi ini, strategi itu. Famakaru wa makarallah. Mereka buat strategi itu menghancurkan kalian. Jangan pernah takut. Ini makna fala takhafu. Makanya Allah pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, ya, innahum la yadurrullaha syai'a. Wahai Muhammad, berbaik hati, hati gimana? Ada orang kafir yang membuat strategi sedemikian rupa untuk menarik kembali orang-orang mukmin masuk kafir kembali. Kemudian mereka macam-macam sama orang mukmin. Jangan takut kamu. Innahum la yadurrullaha syai'a. Mereka tidak bisa memudaratkanmu sedikit pun tidak bisa kata Allah. Karena apa? Strategimu itu lebih jitu dibandingkan strategi mereka. Famakaru wa makarallah. Makanya Nabi Muhammad ada dia membancut dan dia. Jadi keluar dari ini ada yang tersenyum Nabi Muhammad. Bahkan diancam bunuh tersenyum. Katanya diancam bunuh kan udah demi bilang. Yo, omagi poli bilang mati lagi banget. Nyo doktor bengkek ber, nerawannya ber, nyo meninggal drone nyo salah. Kan telah doktor kan. Mau doktor dah mati. Kenapa lah doktor ya. Artinya semuanya dengan Allah. Kematian itu memang harus ada. Ya. Ini takhafu di dunia. Di dunia kamu jangan pernah takut. Wala tahzanu. Tahzanu itu di mana? Di padang mahsyar tadi. Ya. Maka ada yang mengatakan padang mahsyar itu akhirat, di akhirat. Di dunia kamu jangan ini, di akhirat juga kamu jangan gundah. Di akhirat apa? Sebagian penafsir mengatakan akhirat itu nanti ketika sudah masuk ke dalam surga. Ada yang mengatakan akhirat itu di padang mahsyar, yaumul ba'si. Ada yang mengatakan akhirat itu kapan? Ketika seorang meninggal dunia dan dia masuk ke alam barzakh. Artinya orang yang patuh dan taat kepada Allah jangan pernah takut di dunia. Dan di akhirat jangan pernah gundah yo. Yo kiban tamolang ku movie dro kiban yo dia udah bayangkan mudah apa yo tidur lu kiban lu ibu bangkitkan kiban lu mengerikan sekali padahal menyenangkan sekali hidup di alam barzakh. Menyenangkan sekali. Menyono berdoa tapi ya Allah mati bangga mati lu. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan begini ya, kalau kamu betul-betul beriman kepadaku fatamannaul maut, coba kamu cita-cita untuk mati. Oh nyu cita-cita mati be harta lu gimana jabatan lu gimana be lah be mati nah be tapi lagi yang tahan itu. Artinya dia cinta kalau lu cinta oh nyu cinta nak merokok. Oh merokok gimana caranya mati be. Bagaimana caranya kita cinta pada Allah tapi tidak mau mati? Kita cinta kepada anak kita yang jauh. Jihon kita jadi non jihon. Ketika kita cinta sama dia, oh dia cinta dengan perempuan, tapi ada cinta. Kalau dia katakan non cinta, non berangkat dia orangnya dalam detiknya udah berangkat jadi. Ya karena dia cinta pada anaknya. Ya. Ketika rumah sakit, non cinta, non cinta tahu, pekerjaan non gimana, bencak non gimana? Berarti ada cinta non cinta. Ya. Ini tasawuf lah.
Ya saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ibu dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.